Yang pelunggu senamian samangkinan niki perlu beli-beli dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena tidak segampang niki tiang pelunggur Nabi niki bisa hadir di tempat niki kecuali dengan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, beliau nika ketika mentafsirkan daripada salah satu firman Allah Ta'ala ayat Al-Quran, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Yang dimaksud di ayat niki bahasa Imam Yahya bin Abi Katsir niki adalah sabar hadir di majlis taklim semacam niki, genem seneng hadir oleh majlis ilmu. Karena hadir di majlis ilmu semacam niki merupakan anugerah luar biasa banget dari Allah Ta'ala. Bahkan majlis taklim, majlis ilmu, di mana di majlis niki dibahas tentang ilmu syariat dari Allah Ta'ala, niki bisa menjadi obat, bisa menjadi obat hati tiang pelus namian niki. Amun tiang pelus namian niki arah penyakit misal makin pasti bayar dokter. Tentu dokter spesialis oleh penyakit sentalam ini. Nah selapia misal benar penyakit jantung dan mungkin ya lumbar dia penyakit kulit. Semua juga napiaran niki sebaliknya nika. Maka majlis-majlis taklim pengajian semacam niki yang pelungguh niki dibukakan napiaran klinik nih, klinik hati Pak pada di sini Mulut niki, bukan klinik untuk pengobatan hati Pak. Tapi sayangnya nih ke klinik-klinik hati samaran niki jarang ke minatin. Amunnya sekiranya makin pengumuman setiap minggu nih ke makin arah pengobatan gratis di masjid, mungkin full masjid niki makin seminggu sekali. Oh, bahkan siap-siap sendiman alami ini penyakit ini pun makin yang hadir. Sandi waktu kenalaran masjid mungkin yang hadir datang. Pengobatan gratis masalah. Tapi sayangnya ketika sudah banyak penyakit dalam hati yang belum Nabi niki, jarang terbayang klinik-klinik pengobatan hati sama orang niki. Jarang kita niki mencari dokter-dokter yang spesialis untuk napiaran niki mengobati penyakit yang ada di dalam hati yang belum. Maka guru-guru yang di napiaran niki yang dihadirkan di tempat niki sampun spesialis doang deh. Penyakit. Yang hanya memberi himbauan doang niki. Itu yang hanya memberi himbauan hadis napiaran niki, sila mumpung setiap seminggu sekali jalur niki arah dokter anti spesialis sila daripada hadir marah. Sehingga oleh zaman Imam Ibrahim bin Adham, oleh zaman Imam Ibrahim bin Adham niki ada seorang niki pernah mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hadir majlis ilmu, hadir majlis pengajian niki bisa mengobati segala penyakit dalam hati. Bukan hanya penyakit dalam hati, tapi penyakit jasmani. Nah, setelah dengar samaran niki, si bulan niki tertarik. Oh, aku ni kesempatan kena untuk taubat kepada sejak Allah Ta'ala. Ini perlu ada lain ni poliklinik untuk klinik pengobatan hati. Datanglah dia ni ke salah seorang ulama terkenal pada zaman ini, Imam Ibrahim bin Adham, yang dijuluki dengan Aba Ishaq. Dia datang, ya Aba Ishaq, ana rajulun musrifun ala nafsi. Ya Imam Ibn Ishaq, ya Aba Ishaq, Imam Ibrahim bin Adham, tiang ini adalah salah seorang yang sudah melampaui batas dalam melakukan maksiat.
hobi yang ini adalah maksiat. Dan yang pernah mendengar hadis Rasulullah SAW dari salah seorang ulama bahwasanya hadir majelis pengajian semacam ini bisa mengobati hati, bisa mengobati penyakit-penyakit dalam hati. Coba makin bahasa berbicara resep napiaran kiat untuk tiang niki meninggalkan maksiat, hobi dan niki gawe maksiat. Ini Imam Ibrahim bin Adham, kebaran si Imam Ibrahim bin Adham karena memang dokter spesialis lain, lengkap dengan dosis antibiotik dan lain sebagainya. Amun demele tobat bahasa Imam Ibrahim bin Adham, berhenti untuk mengerjakan maksiat juga, sampai ada 5 resep. Dan insya Allah ini pada amalan ini, terutama ya untuk mengajarkan peringatan untuk yang pribadi. Yang pertama, coba arwang bahasa Nabi resep salima nika obat manjur untuk tiang niki berhenti melakukan maksiat. Resep yang pertama bahasa Imam Ibrahim bin Adham, in kunta ta'sillah fala ta'kul min rizqillah. Resep yang pertama dengan Imam Ibrahim bin Adham, kalau kamu masih saja ingin melakukan maksiat, berhenti makan rezeki dari Allah Ta'ala. Engkau dikelor rezeki dari Allah Ta'ala. Kemudian masih baik tetap kau maksiat dengan Imam Ibrahim bin Adham. Ya Aba Ishaq bahasa tiang niki berdua pegawai dan pekerjaan tiang niki hanya sebagai wasilah untuk mendapatkan rezeki sesuap nasib niki, dan itu semuanya niki adalah dari Allah. Amun yang dikatakan rezeki Allah Ta'ala habis itu yang pangan. Nah, ikut tata sebelah pada takut rezeki lah. Kalau memang kamu masih tetap saja ingin bermaksiat, jangan makan rezeki Allah Ta'ala. Kira-kira yang menunggu Nabi ini misal makin boleh karyawan, Arab karyawan tenika mangan langan gaji saya tebel. Tahu-tahu lampu sing langgar di peraturan, suruh tebel peraturan maraniki langgar. Di kanggo meni bising langgawi bis dinara terima peraturan saya terbiak, sedangkan tetap tergaji dan dia makan daripada hasil gaji dari yang logo Nabi ini. Kira-kira karyawan Samaran ini dia tetap banyak pecat denggulu nih kena si bos. Begitulah yang logo Nabi ini di hadapan Masjid Allah Ta'ala. Apa yusibu man yakulu rizkillah wa yaksibu. Apakah pantas orang yang makan dari rizkinya Allah kemudian dia berbuat maksiat kepada Allah? Sangat-sangat tidak pantas. Ini Imam Ibrahim bin Adham. Ini resep pertama nih. Mikir terlalu beli dosis mikir. Beli terlalu dosis sendirinya. Tidak sanggup bahasa. Baik bahasa Imam Ibrahim bin Adham. Wa in kunta tasillah wa ta'kul min rizqillah fala taskun bi ardillah. Kalau memang kamu masih tetap saja ingin bermaksiat kepada Allah, masih baik tetap melegawi dosa, masih baik melanggar daripada larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kamu masih butuh makan dari rezekinya Allah, pada taskun bil ardillah. Menu dosis yang kedua itu hendak dari bumi Allah Ta'ala. Kira-kira dia lagi. Ya 7 planet Mars Allah Ta'ala yang mencipta. Biar domba dia. Fala taskun bi ardillah. Jangan kamu tinggal di bumi Allah. Ya Ishaq annama bainal masyriq wal maghrib kulluhu billah. Bahwasanya antara masyriq dan maghrib, antara bumi dan selatan itu adalah ciptaan Allah. Lihat yang lain terus. Ya kalau memang kamu
kamu ini masih merasa ingin memakan rezekinya Allah, kemudian masih tetap ingin melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, minggat sungguh dari bumi Allah Ta'ala dan dari bumi Allah Ta'ala. Iki Arab pegawai, Arab karyawan, sak gaji. Kemudian Malik nabiaran itu pengen tempat tinggal, fasilitasi tempat tinggal. Tahu-tahu nusuk dari belakang. Atau tiang perlu Nabi misal makin bertamu, syarat tamu disuguhkan makanan, kemudian tetap yang tabiran toko itu saat sholat, mulia sebagai tamu. Tahu-tahu sebulan kepadu menepis depan toke tembok dengan. Sedangkan maksiat ini kan merusak kan? Perbuatan maksiat yang belum Islamian ini kan merusak buminya Allah. Pantas Nabi seorang tamu bertamu ke rumah seorang itu, kemudian dia merusak rumah sahibul bait. Saat suguhan makanan, tebeng hidangan, tahu angsa sholat tersambung, tahu seda elawang dengan seda kursi dengan. Begitulah maksiat yang kita perbuat ini, seakan-akan yang perlu Nabi ini membuat kerusakan di bumi Allah Ta'ala. Berhenti kira-kira belum mau. Saya beli bedosi saja. Biar yang tahu dot utangnya tersuruh-suruh oleh bumi Allah Ta'ala. Tayyib bahasa Imam Ibrahim bin Adam. Saya akan berikan kamu resep yang ketiga. Wa in kunta ta'sillah wa ta'kul min rizqillah wa taskun bi ardillah. Kalau kamu masih saja ingin berbuat maksiat kepada Allah SWT, masih butuh makan rezeki Allah Ta'ala, dan masih butuh tempat tinggal di bumi Allah Ta'ala, tidak arata antasi. Kalau kamu masih ingin melakukan maksiat, cari tempat yang sekiranya Allah tidak melihat. Banyak tahu dia bisa ditengah siapa Ta'ala. Cari tempat lain yang sekiranya Allah tidak melihat, menyaksikan kamu mengerjakan maksiat itu. Betul yang dipujilah. Mama bisa wayang yang belum bikin kulit birang marang simbok, kadu pakaian birang, ketopong birang, selapun birang, mode kamu je peluang deres birang, mau petang, tiga tergemasan tetap jangan biar ada saksi yang sejak Allah. Kira-kira yang belum Nabi ini sanggup kan di satu lebih siap-siap ya ndak kalau rezeki Allah Ta'ala ndak ndor di bumi Allah Ta'ala itu tahu nyebut dan bermaksiat beda di sana saksian Allah Ta'ala ya besar fi kulli makan wa ayyi makan, dimanapun tempat dan dimana saja kita tidak pernah luput daripada pandangan Gusti Allah Ta'ala. Coba resep setempat berembel, resep setempat berembel. Ya sudah, masih Imam Ibrahim bin Adham. Kalau kamu belum sanggup melakukan atau melaksanakan yang tiga ini, yang resep setempat. Nabi resep setempat. Idza ja'akal malakal maut, amun datang malakal maut, mun datang malaikat Israil cabut nyawa, barang ndak man dulu ya tobat semendak dong. Hikmah sempat tobat nih, debara beritahukan kepada malaikat Israil untuk menunda sebentar, baik kesempatan untuk tobat. Ya berishak, idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, apabila seorang itu bertemu atau didatangi oleh malaikat Israil, saya usia larang, saya usia cegah, mati ya mati. Kira-kira sanggup datang deh, ya cegah malaikat Israil dan mencabut nyawa yang dulu.
tobat semendak doang. Atau misal baru kan, dulu balik itu mulai kan hadir pengajian semendak, anda yang lebih alim, saya. Lalu bagaimana penurunkan hamba? Lalu bagaimana seorang hamba yang masih butuh dengan rezekinya Allah, masih butuh dengan tempat tinggal di buminya Allah, kemudian dia tidak memiliki dan mendapatkan tempat kecuali tempat itu pasti akan dilihat oleh Allah SWT dan tidak bisa mencegah malakal maut untuk mencabut nyawanya. Bagaimana seorang hamba itu menunda taubat? Piran sampai piran dia menunda taubat, piran dia terus entah kali maksiat. Tahu ada waktu malaikat Israel datang. Alhamdulillah syukur-syukur jangan hadir pengajian melalui langsung sepi dicabut nyawa. Alhamdulillah tanda usul qaim. Waliyadzubillah yakubir membina nanti ke mama yang kemaju belum morok mencelepuk keleng dan tius. Itu memang baru untuk boleh zikir, baru untuk boleh berjamaah, baru untuk mengaji dan sebagainya. Maka klinik atau rumah sakit hati ini adalah di masjid, ya majlis taklim, majlis orang soleh ini adalah nabiaran ini rumah sakit hati yang merupakan nabi di semacam ini di rumah sakit ini istilah RSUP hati. Makin sedang ada nabiaran itu oleh bekal setiap hari rebus tetap arah pengobatan hati gratis. Gratis ya? Gratis. Gratis jawab. Itu umat misal makin sila jelo niki arah marati kira-kira kewalahan tugas. Ya pembelaan catatan ini nikmat alami baru barang ini takut lawan ini datang ya ini sekedar ini ngoat. Tapi sangat disayangkan nih seorang penyakit hati ini wang sampun lalu dalam hati yang belum nabi ini. Maka sila lebih sedikit keluar majlis tadi. Sekuat kembali. Apalagi yang marah Imam Ash-Shibli. Imam Ash-Shibli ini Nabi bahasa khadamtu arba'ata mi'ati ustadan wa akhadtu minhum arba'ata alaf hadis. Imam Ash-Shibli ini beliau ini berguru ngaji oleh 400 guru. Dan dari 400 guru ini kebetulan aku mempelajari hadis 4.000 hadis. Makin alhamdulillah kan tidak tokol terbaca selesai 4.000 hadis kemudian 400 guru kan ini gampang butuh waktu bertahun-tahun di mana-mana ibadah penabiaran ini kan para orang-orang soleh terdahulu ini. Kemudian berhubung Nabi ini makin marolah hadis ini kejelasan. Talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailah. Wa talabul ilmi yawman khairun min siyami thalathata ashhur. Atau maqala sallallahu. Hadir majlis taklim hanya 1 jam. Sampai 1 jam tu tahu lagi. 2 jam hadir. Saatan, ada yang mengatakan saatan 1 jam, ada yang mengatakan hanya sesaat. Mungkin hanya bilang fadilah ini langsung kebiaran isi nama tidak semenit. Ini lebih baik bahasa daripada dia sembahyang tahajud semalaman suntuk. Saya mampu dari jam 2 Nabi ini. Saya tahajud semalam suntuk. Oleh mulai kahisi dan berkelau. Tidak dekat sembahyang sampai azan subuh. Sanggup datang deh. Nganggur sedikit sanggup kan? Hadir semendak netenarak sejam lebih baik daripada sholat tahajud semalam suntuk puasa. Ya mau kedua-dua lakuin barang ini. Bahkan masuk talabul ilmi yawman khairun min siyami thalathata ashhur.
bahkan menuntut ilmu, hadir majelis ta'lim, hadir pengajian 1 hari 24 jam itu lebih baik daripada puasa sunnah 3 bulan. Ada sanggup puasa sunnah mandi 3 bulan? 3 bulan berturut-turut. Saat menjelurang oleh Syawal, Masya Allah, setahun bidang 3 bulan. Cukup hanya dia lagi tokol oleh majlis pengajian 1 hari. Sanggup? Niki doang, cuman setengah main jam doang. 1 hari lebih baik daripada puasa 3 bulan. Juga baru resep keempat Imam Ibrahim. Coba tunas seterakhir wasilah. Seterakhir Nabi Abai resep untuk mengobati hati dan ini supaya dan ini berhenti melakukan maksiat. Ya marhaba Presiden Merundana. Kalau kamu tidak bisa menjalankan 4 resep ini, saya akan berikan kamu resep yang terakhir. Nabi dikatakan, nanti di akhirat, ketika kamu digeret oleh malaikat menuju ke nerakanya Allah Ta'ala, tidak dekat dimilih, cinta kima, dia kemilih ke neraka, surga yang lain. Sanggup datang di ingat tu, ini resep terakhir. Tidak dekat dimilih, jauh si malaikat Zabaniyah di neraka saja. Apabila dia ke neraka, dan memilih pagah baik, dia memilih neraka, surga yang tiba, langsung dia play ke surga. Lah insan, dia kesanggup. Hasbi, 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 wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Cukup. Dia kesanggup saja. Cukup. Aku mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat Nabi, berkat majlis kami. Maka kehadiran yang terus kami ini oleh Nabi Muhammad semacam ini dan adalah kerugian. Ya, ada pandangan khusus dengan desir Allah Ta'ala. Arah pandangan khusus Allah Ta'ala, ya pengabiaran urusan rezeki lancar, uruskan nabiaran urusan dunia lain, akan mesin para ulama hadir semacam ini dari rumah nih, oleh balik ini ternyata segala macam solat saat nabiaran boleh hutang mungkin di mana sempat berhutang niatan sebab nikah yang nabiaran yang dikejar kemudahan si Allah niatkan dengan niat yang baik untuk nabiaran sebelum hadir di majlis ta'lim semacam ini. Orang-orang dahulu itu luar biasa. Salah seorang sahabat juga mendengar salah satu hadis yang belum pernah dia dengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sahabat yang meriwayatkan hadis ini tempat tinggalnya itu harus nabiaran itu melewati beberapa daerah, beberapa negara, dan harus nabiaran itu membawa bekal yang banyak demi untuk ia belajar 1 hadis ini sampai menempuh waktu 3 bulan baru sampai. Oleh karena itu bahasa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, "Utlubul ilma wal muslim." Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Karena Al-Quran dan negeri Cina itu adalah iklim yang paling jauh. Lalu bagaimana tidak lebih diwajibkan bahasa yang ada hadir majlis, yang ada majlis ta'limnya ini kamu gratis, tidak perlu ya berongkos. Nabi Malik tema jangan sadangan air putih ya bisa coba mau gratis mah lelah paling ya lelah tahan ngantok doang. Abu Pahala malam.
Tidak ada kerugian bahasa hadir di majelis taklim. Banyak yang kita dapatkan daripada kalamimah, daripada guru yang telah menyampaikan tausiahnya, menyampaikan ilmunya di majelis yang berusaha ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat di selama nanti daripada kesempatan ini yang akan nanti membacakan hikam Muhammadah. Mudah-mudahan nanti ada manfaatnya untuk yang berurus itu, untuk kita negara jadikan bisa istiqomah dalam beribadah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam sebuah kalam hikmahnya itu beliau mengatakan, al-'adatu idza rasakhat nasakhat. Al-'adah itu kebiasaan, baik itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Al-'adatu kebiasaan itu idza rasakhat. Rasakhat itu Nabi kalau dibiasakan, terus diulang-ulang, nasakhat, maka itu akan menghapus kebiasaan sebelumnya. Dalam tenaga juga memulai segala sesuatu juga terasa berat dengan awal, tapi kalau sudah dibiasakan, terbiasa melakukannya juga, maka akan menjadi ringan dan menjadi hobi. Maaf, bisa dengan beraja ngerukuk, paling molak. Awal beraja ngerukuk, batok enggak? Wah, mana-mana tetap biasa lagi, mana-mana ngendi batok. Paham? Al-'adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu kalau diulang-ulang, diterus-meneruskan, disebabkan akan menghapus kebiasaan sebelumnya. Atau orang misalnya mungkin hobi mesti sambal, hobi sambal. Awal ngelor kalau sambal panasan, lalu mengenai teman. Pada akhir dilengkap pekelor itu kemudian sambal, jadi makanan. Begitu juga yang perlu sebenarnya ini. Untuk kita mengistiqomahkan segala kebaikan ini, menghadiri majelis taklim berat. Awal-awal berat, tapi kalau itu terus diulang-ulang, maka dia akan menghilangkan sifat malas saat hadir bersalin sebelumnya, hobinya. Kita membiasakan diri kita misalnya setiap harinya kita membaca Al-Quran 5 juz. Awal berat, ipoh, malas. Tapi kalau dibiasakan terus-menerus nikah, maka akan menjadi hobi. Sholat berjamaah di awal waktu bisa terasa berat dengan awal. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, nikmat biar waktu selesai berwudu, siap-siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Al-'adah idza rasakhat nasakhat. Tapi bahasa para ulama biasakan hal-hal dengan kebiasaan yang baik, jangan dengan kebiasaan yang negatif. Karena sebaliknya pun masalah negatif, suatu hal yang negatif yang kita biasakan itu juga akan menghilangkan kebiasaan yang positif. Semulan rajin nongkrong oleh majelis taklim, mau dicoba-coba nongkrong misal di sering nongkrong, ngone-ngone hobi ngaji nongkrong main biaran ngerupi dapat semua apa. Dan itu kita kiaskan bahasa oleh segala hal, segala bidang, segala kebaikan dan api yang sambilan yang berkaitan dengan yang berusaha ini. Biasakan segala kebaikan itu, maka segala kebaikan
biasakan diri kita ini melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang soleh, maka nanti kamu akan menjadi pemimpin daripada perbuatan soleh itu. Biasanya jam 10 misal makin hadir majelis taklim, biasakan diri jam 10 nabi ini misal makin baca Al-Quran, zikir. Ya lama-lama kamu akan menjadi pimpinan daripada kebaikan yang kita biasakan itu. Al-'adatu sadat wasadatul 'adat, biasa. Namun bahasa para ulama, kebiasaan yang baik ini akan tampak setelah 40 hari bahasa. Kebiasaan yang baik ini akan nampak oleh yang belum nabi ini, akan terasa ringan, entah berat, entah malas setelah 40 hari dijalani. Contoh misal mangkir dengan mede nabiaran entah ngerokok aneh dah mana mola dengan mereka ngerokok, coba libur ngerokok selama tanggal sejeluh tanggal semalam pasti kan. Dan ini dengan satu jarak coba lalu setelah 40 hari dan coba yang malik kita parah kembali. Contoh, karena ada istilah oleh nabiaran para ulama sufi ini ke al-arba'iniyah, 40 hari. Jadi segala sesuatu ini kalau dibiasakan selama 40 hari 40 malam, lihat hasilnya. Itu diambil daripada Nabi, ayat Al-Quran. Oleh kisah Nabi Musa alaihissalam, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa asra. Kami memberikan janji kepada Musa Taala, berikan kesempatan 30 malam ditambah 10 berarti berapa? 40 dalam tafsir ini ada mengatakan oleh Zulqa'dah sampai 10 Dzulhijjah kepada nabiaran kesempatan ini bulan Musa alaihissalam. Nah, diambil daripada ayat Al-Quran ini bahasa para ulama, segala nabi pun baik yang baik maupun yang jelek kalau dibiasakan selama 40 hari pasti dari kebiasaan jadi hobi. Tapi kebiasaan usah sholat sak posisi. Itu juga diambil daripada hadis Rasulullah SAW. Man adraka ma'al imam, man shalla fi jama'atin wa adraka takbiratul takbir ma'al imam 40 yawman faqad bari'a minan nifaq wa bara'atun minan nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh hadis ini pun sebut masa siapa orang yang melazimkan sholat berjamaah selama 40 hari berserta nabiaran takbirnya itu dengan takbiratul ihramnya imam, atin maranikan takbiratul ihram imam, Allahu Akbar, ini langsung takbir Allahu Akbar. Di Nabi waswas, di Nabi tunggu salim pokok maranikan takbiratul ihram imam, Allahu Akbar, ini langsung dari imam Allahu Akbar dengan niat dan syarat-syarat. Maka siapa yang melakukan ini selama 40 hari 40 malam maka dia akan terbebas daripada dua pembebasan. Seperti Nabi terbebas dari sifat munafik. Artinya insyaallah akan menjadi seorang mukmin yang sempurna. Dan yang kedua masa Nabi terbebas dari api neraka. Al-Quran. Oh, di 40 hari sudah kelar. Justru setelah 40 hari ini pasti Nabi juga akan berlanjut ringan. Nah, ini coba Nabi ini kita praktekkan yang arba'iniyah. Ini ada istilah dari Nabi kalau masuk ini istilah arba'iniyah. 40 hari itu dicoba. Semua juga misal makin berjanji bagi seninan misal makin. Karena setiap jelu, setiap detik ya gedeg-gedeg di senina. Apalagi mulai tanggal 2 akhir-akhir bulan
Sisahul muslimin kedek dong gawe, besiak dong gawe besi semangat. Coba dipraktekkan saja. Tahan selama 40 hari 40 malam, tidak dicekcok, tidak dikedek, tahan amaran selama 40 hari, insya Allah negara itu selesai. Al-adah idza rasakhat nasakhat. Karena kebiasaan itu kalau sudah dibiasakan maka akan menghapus kebiasaan sebelumnya itu, dan itu akan tampak pada pertama setelah 40 hari. Kita biasakan dengan misal oleh Al-Quran, ya, hatam Al-Quran berkali dalam 1 bulan. Harus biar kita dibiasakan orang. Waliyahillah, jangan kita biasakan dengan sesuatu yang buruk, yang jelek. Umur yang perlu Nabi ini dunia ini singkat, jadi ngonek ya hidup di dunia ini. Maka kesempatan saya singkat ini makin dekat dengan Nabi oleh hal-hal positif, bahkan Nabi ini istilah sebagian para ulama ini, kalau seseorang itu ingin memiliki hati yang bersih, ya, dan ingin meningkatkan kualitas keimanannya yang sempurna, perjuangan itu butuh 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam itu jangan berbicara dengan manusia, tidak boleh balik, jangan bernafiran dengan transaksi. Pokok nafiran itu mengasingkan diri selama 40 hari 40 malam, maka fayasbi qalbuhu, maka dia akan melihat yang bersih. Tapi selama itu lepas HP dia masuk lagu TV tetap mengajar boy dia boleh balik lagu game, jangan hatam game. Tapi itu pasien pagi dengan sawah mapan makin dan kita mau nanti kasih nanti jago lalu ini 40 hari Senin dan besok telah paham berbalik senana. Ini bagi yang sudah mapan dan waktu kepe, waktu karing kebiaran karinya beli doang di butuh yang pergaulan dan sebagainya. Waktu karing mesti kepe coba terus. Ibu-ibu juga masih menikah. Ada yang salah melpiara nikah berarti semangat baik. Setiap jelu bebelin berubuk bekepeng belanja. Coba ada tahan ibu 40 hari. Nggak ada beli-beli kemasukan dicoba. Insya Allah saya tunah semangat. Ini dia goyang kancing. Coba ya Pak. Kalau terus menyeliri kancing. Coba 40 hari ini. Biasakan nafiran ini hidup sederhana misalnya. Maka dia akan terbiasa. Istilah arba'iniyah dalam nafiran ini ulama sufi. Dan orang-orang dahulu ini kan luar biasa hebat. Ambil nafiran Imam Asy-Syafi'i misalnya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dari setiap bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali hatam. Sehataman malam, sehataman keluar. Kemudian berbuah Nabi ini bulan tahun sawi di hatam, tahun sawi di hatam. Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali hatam Al-Quran. Sekali hataman malam, sekali hataman keluar. Dan ini ke dalam suara itu semuanya di dalam sholat. Berarti lain di luar sholat. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf bagi muqaddam masa kedua. Beliau ini hatam Al-Quran 4 rakaat qobliyah asar. Qobliyah asar 4 rakaat hatam Al-Quran. Oleh yang belum Nabi ini bisa Allah Ta'ala tetap. Saya kicani nih, beliau-beliau juga sampai mampu sama Allah Ta'ala kan.
Allah Ta'ala masih kekal abadi. Allah Ta'ala tinggal yang belum Nabi ini makin mau apa tidak. Orang-orang dahulu coba taruh para masyarakat Syekh Abdul Qadir Jilani, seorang raja para aulia terkenal. Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau itu membiasakan diri tidak tidur malam dari setelah salat Isya sampai adzan subuh, ngancem baca Al-Quran dengan Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Terus menjauh oleh pasar lalu andangan setajam. Berapa tahun aku lakukan hal yang demikian? Selama 15 tahun. 15 tahun. Dari setelah Isya terus subuh hatam. Itu dilakukan selama 15 tahun. Bahkan sampai Imam Ahmad bin Husain al-Aidrus, beliau ini Nabi pernah melamar salah seorang wanita lama. Udah cegah usi apa yang terbaik. Undang-undang tolak lamaran. Akhir benazar beliau. Nabi naga lain marah maki cinta ditolak dukun berpindah. Beliau ini Nabi benaga di bawah ta'ala. Apabila malam pertama yang khataman kitab Asy-Syifa ketemu tahu diterima lamaran berkat kejujuran niat Allah Ta'ala merari bansong maran bayar naga malam pertama baca kitab Asy-Syifa kayak segini dari awal sampai adzan subuh ini jadi malam pertama. Coba semangat kemarin ini coba. Mungkin malam pertama arah buah-buahan, arah janji, arah minang, kemudian selindo. Coba semangat para orang terdahulu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dalam sehari semalam beliau itu menghatamkan Al-Quran sekali hatam. Ini datang bulan Ramadan 80 kali hatam. Anda terpikir berminta ngaji ini ke proses ini ke perlu nampiran pelajari. Karena mereka sudah terbiasa. Karena para ulama kalau hati dan lisan sudah bekerja sama, maka ini mulai ringan. Sehingga Abi Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur pengarang kitab Muqaddimatul Usul sekali dari nafas arah 5 menit beliau baca Ya Latif 1000 kali. Sekali dari nafas membaca Ya Latif 1000 kali. Apakah bisa? Sangat-sangat bisa. Allah Ta'ala kuasa. Hasil Allah Ta'ala tinggal mujahadah ini makin, usahanya kita ini makin. Bagaimana caranya jalannya? Beliau itu sampai kepada derajat kemuliaan seorang Imam Malik sanadara dia khataman kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sampai 72 kali hatam. Coba 70 hatam kitab Ihya Ulumuddin. Buat yang perlu Nabi tengah-tengahnya doang disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, tengah-tengahnya doang baca itu 72 kali hatam. Dengan dari Al-Quran. Jadi maranika dibiasakan supaya nabiran kebiasaan baik itu menjadi nabiran itu menghapus kebiasaan yang kurang baik sebelumnya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau itu sampai menjadi ulama besar sebab Nabi, sebab pendidikan paman. Dari kecil beliau itu melihat nabiran itu pamannya itu turun tengah malam, bangun malam tahajud. Maka beliau ini minul baik terbarak masih nabiran itu paman masih kode tiram baik. Oh, ini mas.
Kira-kira paman, kira-kira mau dengan boleh sedut api, langsung pelik apa kodek dulu api. Oh, kayu kodek dulu sini tersulut api baru meninggal. Jangan melek dia. Memang dia ada neraka, dia yang penjuru. Dan neraka, kami berpisah antara makinan ini dan kami dia. Hai tetenya. Setelah nikah, tumbuh besar, tumbuh dewasa, beliau itu terbiasa. Hari malam-malam yang belum nabi ini, itu memang ibu. Waktu memilih. Tapi perlu juga nabi nikah dibiasakan orang itu. Jadi terbiasa beliau ini. Kemudian nabi dididik beliau nikah dari kecil. Terus baca Allah ma'ini, Allah syahini, Allah nadiri, Allah qaribun minni. Diulang-ulang seterus kali. Allah selalu bersamaku, Allah selalu melihatku, Allah selalu menyaksikanku, Allah selalu dekat denganku. Baca malam ini 10 kali. Mara lima biar malik itu rasa dimakan dari ketuan, tetapi baca rombok yang aneh 10 jadi 20 terus sampai 100 kali. Di mana 100 kali baca berhenti ringan yang baca dia, alhamdulillah ringan biasa. Entah ke mana dia mana kita tahu. Aku nak tahu ni mana. Allah selalu bersamamu, Allah selalu menyaksikan dan melihatmu, Allah selalu dekat denganmu. Semen ni dalam maksiatmu. Sehingga belum jadilah Nabi itu orang-orang besar. Dan tidak menutup kemungkinan oleh yang menuduh Nabi ini bisa hal yang marani itu sangat bisa. Warahmat Allah itu sangat luas. Oleh karena itu kemudian majlis sila, majlis-majlis macam ini tidak tipu dihadiri. Sila Nabi itu perjuangkan waktu marasul Imam Ka'ab bin Ahbar law badani nas sawaba masa majalisil ilmi laqtatalu Imam Ka'ab bin Ahbar. Kalau dinampakkan daripada pahala menghadiri majlis pengajian itu, tentu mereka orang-orang yang akan saling membunuh untuk hadir. Bahkan dia terluka kulli di imaratin imaratahu wa kulli di sukin sokohu, yang memiliki apartemen, yang memiliki hotel, yang memiliki supermarket, mall, yang bayar dengan pira-pira saya terbayar pokok tungguan ke toko ini lalu hadir mengaji. Apa sebenarnya? Seakan-akan yang kehilangan 1 miliar yang hadir pengajian sekali tetap undang dulu. Jadi pengajaran itu majlis ta'lim, tidak ada kerugian di dalam pengajaran itu majlis ta'lim. Maka mulai kesempatan ini dia hanya menghibur, pengajaran itu mengingatkan kembali kepada pengajaran itu berdagang saling keringetan. Mengenai bahwasanya guru-guru yang datang mengisi diskusi kali ini ibarat yang beruh Nabi ini dibukakan klinik pengobatan hati gratis. Sila pengajaran itu untuk obati dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalam yang berhubungan ini. Mudah-mudahan arah manfaat. Apabila arah manfaat ini semacam adalah maksud Allah Taala, dan apabila orang berkenan bisa sama-sama juga yang berdasarkan Quran Agung, maaf dan mudah-mudahan dosa pelumpuh yang Nabi ini diampuni oleh Allah Taala, segala apa yang kita hajatkan juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka al-jannah wa nas'aluka wa lana wa lana kullu shay'in. Allahumma inna wa yu'minuna bihi wa man yadika min kulli shaytanin marid bal amin bi'aini bi bakri hazm shay'in kana bi shay'in. Allahumma jamilna bil 'afwi salam wa taqabbal salam wa alaykum bi ibadina lana kasbi du'a. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa walidina wa shaykhina wa mu'minina wa ahbabina wa ahbabina wa naslihin al-mu'minina wa mu'minat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sunna kama al-mutaba ala Allah wa rabbina bi ahli muslimah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
kalau bingung